Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini dalam rangka eh, perkenalan dan juga penjelasan berkenaan dengan program metodeku untuk khatam Al-Quran yang saat ini kita membuka untuk angkatan yang ketujuh, ya. Angkatan yang ketujuh setelah angkatan yang ketiga selesai, kita buka angkatan yang ketujuh dan yang masih berjalan sekarang angkatan keempat, kelima, keenam. Karena kita dalam satu musim ada 4 angkatan, baik putra maupun putri. Dan program ini bertujuan untuk sama-sama kita ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan di dalam mengkhatamkan Al-Quran yang mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari kehidupan kita, jadi wirid harian kita Al-Quran ini, sehingga kita bisa berteman dengannya dan juga dengan eh, tilawah ini kita ditemani olehnya di akhirat nanti dengan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Jadi program ini sebagian mungkin ada yang berasal dari angkatan yang sebelumnya dan sebagian lain barangkali ada yang baru. Nanti kita buka sesi tanya jawab kalau ada yang sedikit yang kurang bisa memahami angkatan atau program-program ini. Jadi program ini sengaja kita bikin bersama-sama ta'awun, saling menolong dalam kebaikan untuk bersama-sama mengkhatamkan Al-Quran. Karena banyak sekali teman-teman yang berniat untuk mengkhatam Al-Quran, tapi ternyata setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tidak khatam-khatam. Karena tidak adanya eh, apa namanya kesungguhan, atau kesungguhan itu ada kemudian padam, dan tidak adanya komunitas yang saling mengingatkan satu dengan yang lainnya yang mempunyai tujuan yang sama, tidak adanya program yang jelas, tidak adanya orang yang memantau untuk bisa keterlanjutan sebuah program, sehingga mimpi tinggalnya mimpi untuk khatam Al-Quran. Dan program ini alhamdulillah setiap angkatannya, bahkan angkatan yang keenam yang baru kita buka beberapa minggu yang lalu, sudah mulai ada yang khatam sampai 2 kali. Subhanallah. Ini kan sungguh luar biasa yang ingin kita harapkan dari diri kita untuk bisa bersama dengan Al-Quran. Program ini yang kita namai metode untuk khatam Al-Quran untuk angkatan ketujuh dibagi menjadi 5 pilihan program. Program kalau bisa milih salah satu 5 dari yang bisa dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ada. Baik, yang pertama program seperempat juz yaitu 5 halaman, ya. Kalau kita memakai Quran pojok atau Quran cetakan Mujamma' Malik Fahad yang ada di Madinah, maka satu juz itu dibagi menjadi 20 halaman. Ya, nggak apa-apa juga pakai Quran yang lain, nggak masalah juga. Intinya kalau kita melihat ke sana, atau Quran pojok istilah Indonesia, satu juz itu 20 halaman. Maka seperempat halaman dia, seperempat juz dia 5 halaman. Kemudian ada program yang kedua setengah juz per hari. Kemudian program ketiga 1 juz. Keempat program 2 juz. Dan yang kelima program 3 juz per hari. Program ini program 4 bulan. Ya, atau 120 hari kerja. Yang dimulai dari hari Sabtu sampai hari Kamis. Yang hari Jumat kita liburkan
sengaja untuk memberi kesempatan kepada ikhwah yang mungkin terlambat di dalam programnya, maka bisa dibayar di hari Jumat. Ya. Yang insya Allah kita akan mulai nanti hari Sabtu, ya. Tinggal tanggal 7 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau 30 Agustus 2025, yang mana untuk saat ini ikhwah yang sudah masuk silakan mengisi Google Form yang ada di deskripsi grup, ya. Isi di situ untuk pendataan teman-teman admin yang ikut membantu dalam memantau ketercapaian dari target harian yang telah ditetapkan. Ya. Jadi kita ada target harian yang harus dicapai para peserta sekalian sesuai dengan program yang ia pilih. Saya tampilkan di sini. Sepertinya juga sudah saya share ya ke dalam grup. Untuk yang mengambil 3 juz per hari, maka dalam waktu rentang 120 hari, dia akan menghatamkan sebanyak 12 kali. Karena dalam 1 bulan, dia 3 kali, kali 4, jadi 12 kali. Jadi nanti ini, eh, teman-teman sekalian silakan di print sesuai dengan program yang ia pilih. Nanti ketika dia telah selesai di dalam tilawah, jadi program ini adalah program tilawah mandiri ya, tidak ada pantauan dan segala macamnya, yang mana ikhwas setelah selesai menyelesaikan program harian sesuai dengan targetnya masing-masing, kemudian mengirim format yang akan kita beri contoh dalam grup, nama, angkatan, kemudian hari, kemudian program yang ia pilih, kemudian telah mencapai apa belum, nanti kita kasih contohnya, dikirim sebelum pukul 00 setiap harinya. Ketika setelah pukul, setelah pukul 00 berarti dianggap dia gaib pada hari itu. Jadi target harian harus selesai sebelum pukul 00 bagi yang ada di Indonesia. Bagi yang ada di Arab Saudi, maka sebelum pukul 20.00. Karena bedanya 4 jam. Ya, ini contoh untuk yang 3 juz, maka dia khatam setiap 10 hari sekali. Akan dimulai dari hari Sabtu, ya, nanti tanggal 30, dia baca juz 1 sampai juz 3. Kalau selesai, dicentang di sini, di kertas sendiri, kemudian dikirim ke grup untuk laporan. Kemudian hari Ahad, begitu juga, juz 4 sampai juz 6, dicentang. Sampai akhir nanti hari Senin, ya, dia hari Selasa ya, juz 28 sampai juz 30, maka dia selesai untuk 1 kali khatam. Setiap kali khatam disediakan oleh teman-teman admin sertifikat, sertifikat khatam sekali, yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai 12 untuk sekedar kenang-kenangan. Nanti pada akhir program juga setelah selesai semua eh, program ini 120 hari selama 4 bulan, maka akan diberi sertifikat lain yang namanya sertifikat selesai mengikuti program, ya, di akhir program. Begitu untuk yang 3 juz per hari sampai kita mulai ya tanggal 30 Agustus dan dia akan berakhir pada tanggal 15 Januari. Jadi program ini 24 bulan. 15 Januari dia diharapkan sudah mencapai sebanyak 12 kali khatam untuk yang 3 juz per hari. Untuk yang 2 juz per hari dimulai tanggal 30, ya, hari pertama juz 1 juz 2, hari kedua juz 3 juz 4, kemudian nanti eh, pada tanggal 15 juz 29 juz 30. Ya, ini khatam sekali. Dan seterusnya sampai nanti hari Kamis 15 Januari dia khatam sebanyak 8 kali untuk yang mengambil 2 juz per hari. Bagi yang mengambil 1 juz per hari, maka pada tanggal 30 Agustus dia mulai juz 1 sampai nanti tanggal 2 Oktober dia khatam
sekali. Kemudian sampai nanti akhir kegiatan tanggal 15 Januari dia khatam sebanyak 4 kali. Kemudian yang mengambil setengah juz ada sedikit perbedaan sedikit. Ya, pada hari pertama tanggal 30 Agustus dia juz 1 bagian 1. Ya. Nanti hari kedua juz 1 bagian 2. Maksudnya satu juz itu dibagi menjadi dua. Satu juz dibagi menjadi dua. Juz 1 bagian 1. Berarti 10 halaman pertama. Juz 1 bagian 2. Berarti 10 halaman yang kedua di juz 1. Kemudian juz 2 bagian 1. Juz 2 bagian 2. Dan seterusnya sampai juz 30 bagian 2. Seperti itu. Nanti di akhir program, untuk yang ambil setengah juz, maka dia bisa khatam sebanyak dua kali. Pada tanggal 15 Januari. Kemudian terakhir program yang kelima, yang mengambil seperempat juz, maka pada hari pertama, juz 1 bagian 1. Hari kedua, juz 1 bagian 2. Hari ketiga, juz 1 bagian 3. Hari keempat, juz 1 bagian 4. Intinya, satu juz itu dibagi menjadi 4. Ya, 5 halaman, 5 halaman, 5 halaman, 5 halaman. Sampai akhir nanti tanggal 15 Januari, maka dia khatam juz 30 bagian yang keempat. Yang khatam sebanyak 1 kali. Ya, ini untuk yang mengambil seperempat juz per hari. Dan laporannya, ya seperti saya katakan tadi, selesai programnya, laporannya sebelum pukul 00 dia laporkan di grup. Dan nanti akan kita berikan contohnya. Nanti teman-teman ada admin yang membantu teman-teman sekalian untuk yang eh, wanita akan dikontrol oleh Balisti namanya. Nanti untuknya laki-laki akan dikontrol oleh Rasulullah. Dan untuk eh, yang membantu kita di dalam hal sertifikat dan flyer dan segala macamnya, kita dibantu oleh Ustadz Fauzi Rahman. Jazakumullah khairan. Mereka yang membantu teman-teman sekalian untuk bisa menyelesaikan apa yang diimpikan setiap muslim untuk menghatamkan Al-Quran. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita akan sedikit bersama-sama mengingatkan yang berkenaan dengan keutamaan daripada membaca Al-Quran. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Quran surat Fatir ayat 30, ayat 29 sampai 30, innal ladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurur syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Ya. Membaca ini nanti dibagi menjadi dua. Membaca dalam arti membaca, mentadaburi, mengamalkannya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan hukum-hukum, baik itu perintah untuk kita laksanakan atau larangan untuk kita tinggalkan. Dan inilah konteks yang ingin kita capai, eh, yang sebenarnya yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun itu semuanya nanti didasari dengan yatluna kitab Allah yang bermakna tilawah, membaca Al-Quran. Ya, ini tahap dasar ya. Kalau misal belum bisa membaca, berarti dia belajar tajwidnya dengan benar, kemudian bisa membaca, kemudian mengetahui artinya, mengetahui maksudnya, belajar bahasa Arab, kemudian mentadaburinya, kemudian mengamalkannya. Dan kalau bisa menghafalkannya, supaya bisa eh, menjaga Al-Quran itu di dalam dirinya. Dan mereka yang yatluna kitab Allah, praktek yang mereka lakukan dari pengamalannya, mereka aqamus shalah, melaksanakan salat. Karena di dalam Al-Quran, setelah mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimus shalah dan dirikanlah salat, mereka laksanakan salat. Itulah buah daripada seseorang membaca Al-Quran, yaitu mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Wa anfaqu mimma razaqnahum.
Mereka juga menafkahkan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka, baik untuk dirinya dengan menggunakan rezeki yang Allah amanahkan itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik untuk dirinya memberikan pakaian yang bagus, memberikan merawat dirinya supaya bisa beribadah dengan baik, memberikan suplemen-suplemen kepada dirinya, kemudian kepada keluarganya, pada anak-anaknya, kemudian kepada masyarakat secara umum. Mereka menafkahkan yang Allah berikan itu dari rizki sirra wa alaniyah. Baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, yang mereka harapkan adalah yarjuna tijaratan lan tabur. Sebuah perniagaan yang tidak merugi. Karena apa? Karena dengan menggunakan rizki yang Allah amanahkan untuk mendekatkan diri seorang pada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya itulah tabungan yang sebenarnya yang akan dia petik untuk dirinya ketika di hari kiamat nanti, yang tidak bermanfaat lagi malun wala banun, harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali amalan seseorang. Dan Quran yang akan kita tilawah nanti di program ini di dalamnya, mudah-mudahan juga menjadi syafaat kita nanti yang menemani kita di hari yang ya, hari yang mana tidak bermanfaat malun wala banun, liwaffiyahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, wa yazidahum min fadlih, menambahkan kepada mereka karunia-Nya. Innahu ghafurur syakur. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada nabinya Al-Quran ini untuk menjadi pedoman yang memiliki keutamaan-keutamaan yang mudah-mudahan dengan mengetahuinya memberi kita semangat lebih untuk bisa mempraktekannya. Dan ini selalu diulang-ulang. Untuk apa? Untuk supaya hal ini berada di dalam otak kita, kemudian kita bisa laksanakan untuk kebaikan kita. Ternyata orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran itu adalah manusia yang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadis Al-Bukhari mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Dan ini adalah eh, proyek kita untuk menjadi manusia terbaik dengan menjadikan Al-Quran sebagai alat kita untuk mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Mempelajarinya dan kemudian setelah bisa nanti mengajarkan Al-Quran ini. Kemudian fadilah yang kedua, ternyata mereka menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna lillahi ahlina minan nas. Allah itu mempunyai banyak keluarga dari kalangan manusia. Kalau ya Rasulullah manhum? Ya Rasulullah, siapa mereka? Rasulullah menyebutkan hum ahlul Quran. Ahlullah wa khasatuh. Mereka itu adalah ahlul Quran. Mereka lah ahlu Allah dan orang-orang yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Kalau kita menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala, maka segala fasilitas Allah berikan kepada kita dengan mudah karena kita keluarganya. Apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan lebih dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Begitu juga ketika kita ya dengan keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu semuanya. Kemudian mereka bersama para malaikat, khususnya yang orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Al-mahir bil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Quran, mereka bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqa lahu ajran. Dan orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, merasa berat dengannya, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala membaca dan juga pahala susahnya dalam membaca. Ya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian di hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada
pembacanya. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sungguh ia datang pada hari kiamat, ia memberi syafaat kepada pembaca. Jadi Al-Quran ini itu tidak meninggalkan kita di waktu seseorang membutuhkan syafaat untuk melindunginya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini akhrajal Muslim, riwayat Muslim. Kemudian ternyata dengan membaca Al-Quran dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Bayangkan di hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasan." Karena siapa membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan eh, kebaikan itu bi asyri amsalihah dibalas jadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan ketika engkau membaca alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan ini luar biasa. Bagaimana seorang yang membaca Fatihah saja dia akan mendapatkan banyak pahala. Berapa huruf itu? Ketika dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf. Dikali 10, 190. Bagaimana kalau dia bisa mengkhatamkan Al-Quran? Maka pahalanya sangat luar biasa. Kemudian pahala yang berlipat. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afala yaqdu ahadukum ilal masjid fa ya'lama aw yaqra'a ayataini min kitabillah khairul lahu min naqataini wa thalathun khairul lahu min thalath wa arba'un khairul lahu min arba' wa min a'dadihinna minal ibil." Akhrajal Muslim. Tidaklah seorang darimu pergi ke masjid lalu ia mempelajari atau baca dua ayat. Dua ayat. Itu lebih baik ternyata daripada dua ekor unta yang harganya mahal. Tiga ayat lebih baik daripada tiga unta. Empat ayat lebih baik daripada empat ekor unta. Dan dari jumlah ayat yang dibaca itulah yang dia akan dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan luar biasa. Jangan sampai kita terlewati dari apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, sebenarnya banyak hadis-hadis ya berkenaan dengan keutamaan Al-Quran ini. Kita cukup dengan 7 aja. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamathali al-utrujjan." Perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran itu seperti buah utrujjan. Rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Itu rasanya enak dan juga aromanya wangi. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an. Dan perumpamaan orang yang beriman tapi tidak membaca Al-Quran, kamathalit tamrah. Dia seperti buah kurma. La riha laha wa ta'muha hulun. Dia tidak ada aromanya tapi rasanya manis. Tentunya seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan bimbingan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan nanti di akhir kelak, maka dia akan menjadikan dirinya untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Al-Quran sebagai wasilah dengan membacanya, dengan mentilawahnya, kemudian mengamalkan isinya nantinya. Ya. Siapa yang tidak ingin seperti buah utrujah, ya. Rasanya enak, wanginya juga semerbak. Ya mudah-mudahan dari 7 hadis yang kita ambil pada kesempatan kali ini menjadikan cambuk untuk kita lebih semangat lagi dalam awal-awal memasuki program yang sama-sama kita eh, berada di dalamnya, yaitu metodeku untuk khatam Al-Quran. Baik, ini sedikit yang akan disampaikan. Barangkali ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Silakan. Apa sudah jelas semua?
Bisa ditulis atau kalau yang mau pakai suara nggak masalah.